Merdeka semuanya ya. Ini ada yang upacara di sini teman-teman. Iya, hari ini kita merayakan kemerdekaannya. Ada yang terharu nggak sih? Saya terharu sampai menetes air liur. Oke, iya negara kita merayakan kemerdekaan. Saya harap teman-teman di sini juga merdeka ya, merdeka terhadap rasa tidak berdaya, merdeka terhadap rasa kekurangan, merdeka dari keadaan-keadaan yang tidak memberdayakan ya. Jadi kita sambut hari kemerdekaan ini dengan ya kita bikin the fresh new me masing-masing ya, the new you. Selamat malam Gus Aswar. Halo Gus. Kok nggak ada suaranya nih si Gus? Soleh? Mute. Oh iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka Gus. Ya, gimana mengucapinnya ya? Masih belum berani. Masih jomblo. Gimana? Masih merdeka sebagai jomblo? Waduh, ternyata jomblo itu pengkondisian, bukan kemerdekaan. Waduh. Pengkondisian. Ya, oke. Silakan, Bang Aswar. Boleh langsung Mbak Sani? Mbak Sani? Iya, iya. Oke, ya, oke. Halo Mbak Sani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Aswar. Ya, Gak berani juga nih? sebut merdeka ya? Gak berani. Belum berani. Gimana nih Mbak Sani? Mau bahas apa kita malam ini? Ada satu yang sebenarnya belum selesai yang kemarin tentang bahasa pengamat sama bahasa penyaksi, bedanya di mana? Itu satu Bang, yang gitu, ya kan inget ya. Kemarin kan ngulang-ngulang rekaman gitu. Itu yang nyempil, satu yang belum. Terus ya mungkin kalau temanya sesuai dengan kemerdekaan, kita bahas tentang kemerdekaan di peta kesadaran juga ya Bang, dalam arti ke batin ya, ke jiwa kita gitu. Mungkin itu ya Bang. Ya, iya. Jadi kita kan pendekatannya spiritual, jadi kemerdekaan itu ya selalu dikaitkan dengan posisi jiwa kita sendiri ya. Oke, terus apa lagi? Terus saya Sani buka satu ini ya, satu apa itu maksudnya? Bentar Bang, Sani tutup dulu bentar ya. Ada kalajengking sebentar. Itu rumahnya belum merdeka dari kalajengking itu. Belum merdeka rumahnya. Upacara nggak Bang Aswar di PCI? Oh, kita nggak upacara. Tadi Tidak merayakan kemerdekaan soalnya Mbak Ika. tidak merayakan kemerdekaan ya? Atau jangan-jangan nggak mengakui kemerdekaan ini? bingung juga. Mbak Ika nggak ikut kuliah tadi pagi ya? Iya, soalnya saya Upacara. Kirain upacara juga Mbak. ngerjain kerjaan mau ke Solo besok soalnya. Oke, Mbak Sani lanjut. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini kita bebas dari sindir menyindir ya Bang ya. Boleh sindir-sindiran juga nggak apa-apa. Lanjutkan. Ya lempeng aja ya lempeng. Jadi berkaitan dengan kemerdekaan ini, jadi ya Sani coba bawa satu kayak bukan satu kasus ya, satu ini aja ya kayak satu obrolan ya, obrolan santai gitu. Apa ya yang berkaitan dengan perempuan lah ya Bang ya. Ya, kan boleh. mawar ya, pasti mawar. Jadi perempuan itu kan kalau dalam konteksnya di agama dia harus
di bawahnya laki-laki, tunduk di bawahnya laki-laki. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebebasan di peta kesadarannya juga gitu, sampai mana sih area kebebasan perempuan itu kalau kita sangkut pautkan dengan agama, karena nanti pada akhirnya perempuan ini kan di lapangan itu akan ketemu dengan nilai-nilai moralitas, terus pengasuhan anak juga, terus menjaga nama baik keluarga juga, ya kan? Terus sama satu lagi yang supaya tidak menjadi beban beban sejuta umat perempuan, bahwa kalau misalnya di rumah itu pernah lah misalnya dalam cerita sinetron atau kisah di cerpen, atau memang kejadian pribadi pun gitu, atau misalnya kita dengar curhat dari teman itu, ibu itu seolah-olah itu diminta perfect gitu, diminta perfect. Kalau misalnya ada apa-apa yang salah ibunya, kalau rumah gimana-gimana yang salah ibunya gitu. Jadi oke lah, memang ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Cuman jangan seolah-olah yang kalau ada apa-apa yang maju tuh si ibunya gitu. Anak nakal ini gara-gara ajaran emaknya nih gitu. Atau misalnya ada di sekolah nilainya kurang, ini berarti nggak diperhatiin sama ibunya nih tugas PR-nya, kayak gitu loh Bang. Jadi sampai mana sih batas untuk bisa jiwa perempuan itu memaknai gitu ya dari peta kesadaran ini gitu Bang. Itu kayaknya ya. Itu mungkin bisa kita angkat buat malam ini ya. Ya, bisa-bisa aja. Iya, makanya ya tadi bilang nggak sindir-menyindir karena kan Abang lagi posisi mencari nih, yang mencari seorang yang akan nanti jangan dijadikan ya itu tadi, nanti yang kalau salah, kalau rapot anaknya jelek ibunya nih gitu loh. Ya kan ya kan? Ya. Gue sih nyantai aja karena Bang Asad. Lanjut Bang. Ya itu soal tadi ya. Sebenarnya sih apa namanya? Pertama tadi soal apa sih? Tunduk ya. Iya. Itu sebenarnya kan kalau kita ini ya, dalam hubungan itu kan kalau memang apa namanya hubungan itu didasari relasi kuasa, itu memang ya pasti satu diangkat, satu direndahkan gitu kan. Kalau pakai relasi kuasa. Dan itu memang kayaknya sih hubungan dengan relasi kuasa ini kan apa namanya? Ya banyaklah kita lihat terjadi ya, tapi ini kan bukan berarti bahwa ini satu-satunya pola ya, bukan satu-satunya gitu. Masih banyak yang hubungan lain-lain yang sehat. Nah, yang soal tadi bahwa perempuan itu apa namanya diatur asalkan tidak dipahami sebagai relasi kuasa, itu kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Artinya kalau apa namanya diperintah. Kalau pemerintah itu kan beda kan dengan penguasa ya. Pemerintah itu kan artinya government. Kalau misalnya tugas government itu kan ya memang diambil alih oleh laki-laki atau suami gitu kan. Tapi bukan berarti perempuan hanya manut. Government itu kan kerjasama sebenarnya. Hanya saja memang ada yang ditunjuk untuk apa namanya memimpin lah ya. Kalau misalnya dibalik, perempuan bisa nggak menjadi, nggak bisa aja. Cuma kan dalam hubungan keluarga apa namanya itu laki-laki yang diberi tugas itu kan, yang ditunjuk. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa. Kan gitu kan, agama kan begitu kurang lebih ya. Justru dalam praktek sehari-hari emang kita melihat lebih tangguh
perempuan kok daripada laki-laki. Ya enggak? Soalnya lagi di sekeliling saya lebih banyak perempuan, jadi ya. Kondisian dong itu. Ya pokoknya ntar nanti tawur gimana Mbak Sani. Ya. Daripada ditawur wes. Ya main aman tuh ya. Ini soalnya di sini ini waduh. Aku khawatir kalau ditawur. Tali umpetin dulu Bang Tali. Ya udah gitu aja lah, pokoknya nyenangin dulu perempuan. Tapi memang kan gitu ya. Soalnya sini lebih banyak perempuan di sini. Apalagi kan ini acaranya mawar ya, jangan coba-coba menyakiti perasaan. Sebelum acara ini kehilangan minat. Ya kan? Ya Bang. Pokoknya nyerah aja lah pokoknya. Ya. Saya lihat juga gitu kok. Saya di keluarga saya lihat justru aslinya perempuan tuh lebih tangguh daripada laki-laki. Kata guru saya juga begitu. Kata guru saya itu perempuan itu lebih tangguh, lebih kokoh. Ya, lebih kokoh. Kalau laki-laki itu gampang ambiar. Saya kira juga di agama kan itu ya Pak, apa namanya? Perempuan itu kan tiang negara ya kan, laki-laki kan apanya negara itu ya. Pokoknya ini malam ini harus hati-hati nih pokoknya ini pertanyaannya Mbak Sani soalnya mau menjurus ini. Tapi Bang Sebenarnya itu sih, enggak itu apa enggak ini ya? Enggak apa ya? Bukan jadi kontradiksi dengan yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah karena perasaannya, sementara logis dan nalarnya itu lebih dan ketegasannya lebih kuat laki-laki. ya kalau ototnya secara fisiologis kan ya besar otot laki-laki kan. Tapi kan kenyataannya kalau dibentak istri langsung. Sampai koper keluar ya. Ya pokoknya kalau dibentak istri kan langsung dia kan. Jadi kalau dibandingin, tapi kalau kita belajar law of attraction kan yang lebih kuat itu perasaan kan ya. Iya. Iya. Bahasa universe, bahasanya semesta gitu ya, bahasa semesta. Iya, jadi alam itu merespon perasaan berapa kali lebih kuat daripada ya kan. Jadi jangan sampai dibacain gitu ya. Jangan sampai apa namanya? Itu kekuatan ya, kekokohannya kan di situ. Oh, makanya ada ini ya, Bang, ada istilah apa rezeki suami itu kalau istrinya senang ya dari situ ya. Ya, bisa jadi, kalau saya sih nggak begitu. Menjurus juga tuh, Pak. Baik, menjurus juga tuh. Tuh. Tapi artinya kan gini ya, Pak, bahwa memang kalau keluarga itu nggak harmonis kan, harmonis itu kan membutuhkan partisipasi keduanya ya, nggak bisa hanya satu gitu. Jadi apa? Itu kan dua arah ya. Kalau salah satunya ngambek ya efeknya kan dialami bersama-sama kan gitu. Terus apa lagi tadi Mbak Sani itu? Pokoknya sih kita kalau ini ya intinya jangan sampai laki-laki perempuan tuh kemudian tuh masing-masing menegaskan apa ya kekuasaannya gitu kan. Itu kan bisa jatuh pride.
bisa jatuh sebagai pride. Kalau kita lihat di peta kesadaran, hubungan itu kan paling enggak dimulai di 350 ya. 350 yaitu kemampuan untuk melampaui diri sendiri, kemampuan untuk melampaui kepentingan diri sendiri. Nah, seperti itu. Terus apa lagi, Mas Ani? Yang tadi Bang, kalau dalam sehari-harinya kan jadi kondisi ibu lah ya, utamanya yang akan menjadi kalau apa-apa tuh yang dia yang maju duluan gitu. Kalau anaknya bandel, ibunya yang ini yang salah nilai rapot. Nah, yang kayak gitu-gitu yang bikin sebenarnya seorang ibu tuh pengen teriak, ya ini enggak semua nggak semua jatuh di pundaknya dia gitu. Jadi dengan kayak gitu kan dia terhimpit gitu jiwanya dengan beban-beban omongan dari luar, dari ya inilah sekitar gitu. Kalau dikit-dikit ibunya. Nah, untuk membebaskan seperti itu bukan mindset ya. Apa yang harus ditanamkan di jiwa ibunya ini gitu, Bang? Oh, cari suami yang bagus. Biar nggak dijajah gitu ya. Maksudnya tuh ini kan untuk perempuan ya. Jadi itu kan cari pasangannya yang inilah, yang punya wacana yang LOC-nya tinggi gitu. Ya sudah sampai 500 enggak apa-apa, yang penting tuh lagi pula kan tuh kepala rumah tangga ini kan laki-laki ya. Jadi maksudnya itu kan tadi Mbak Sani itu kan kasuistik tuh itu. Kasuistik memang. Pengalaman sendiri ya. Iya. Itu kan kasuistik gitu. Hal yang kasuistik. Jadi dan itu kan tidak diamini semua orang ya. Artinya hanya ya mungkin banyak yang begitu. Banyak yang seperti tapi tidak tidak selalu begitu gitu. Tapi kalau kita lihat begini, hal-hal semacam itu kenapa sih banyak terjadi gitu ya? Saya kira itu kalau dihubungkan dengan peta kesadaran karena ada kelemahan ya, ini saya contohnya kasus pada teman-teman saya aja deh yang mengalami kasus yang sama seperti yang diceritakan Mbak Sani. Teman-teman saya yang mengalami seperti itu karena memang mereka lemah ya, menghayati rasa diri sebagai korban. Ya kan, rasa diri sebagai korban. Jadi udah ditindas, ya nggak apa-apa, ini ini jalan hidup, ini gitu ya. Jadi ketidakmampuan mereka untuk melampaui perasaan sebagai korban itu justru memperparah keadaan ya. Jadi kondisinya kayak teman saya gitu. Itu dia suaminya jadinya kayak nggak ditegasin gitu loh hak-haknya. Alasannya itu istrinya nerimo gitu kan. Nerimo, tahu-tahu gondok. Ya, kalau saya kira itu lebih pada persoalan itu ya. Dia menghasrati dirinya sebagai korban seperti itu. Artinya mau diperlakukan sebagai kelas 2 gitu ya. Mau menerima itu gitu. Tapi kalau ya sulit juga sih ya, itu kan apa cukup aja menggugat dalam hati aja, Bang? Cukup ya nggak kalau itu? kuat. Ya kalau kuat. Maksudnya gini loh, San. Itu kan hubungan suami istri itu kan hubungan intersubjektif gitu loh. Kan nggak bisa dalam hati itu, kecuali itu hubungan subjektif kan. Itu kan kalau hubungan subjektif itu kan dengan dirimu sendiri.
digugat dalam hati ya boleh. Nanti ada pencerahan. Nah, intersubjektif minimal tuh ya harus komunikasi. Ya kan? Gimana apa namanya? Hubungan intersubjektif lalu hanya dalam hati itu kan tidak mungkin. Seperti itu. Gitu Mbak San. Jadi, kayak dukun, dikira dengan diam itu bisa tahu pasangannya. Curhat ya? Iya kan, mestinya kan mari bicara ya. Mestinya kan kayak iklan itu, iklan Teh. Ya, teh Sariwangi itu kan mari bicara. Kita di endorse nggak ini ya? Cuma masalahnya kan itu tadi, ketidakmampuan untuk berbicara, takut. Ah, itu akhirnya kan kondisinya ya kadang-kadang juga perempuan tuh mau kok memposisikan dirinya sebagai korban. Ya, kan? Banyak yang mau begitu. Kadang kalau ketemu yang begitu saya marahin, kamu memberi peluang untuk dijajah gitu ya. Ya seperti itu. Jadi itu ya perlu diedukasi lah untuk ini ya, untuk perempuan itu diedukasi bahwa dia punya hak yang sama ya kan, setara. Mari ya, yang lakinya langsung main hajar. Nah, ini persoalan kan. Ya. Bicara apa? Berani kamu lawan suami ya. Artinya tapi itu apa namanya? Ya kalau kita kembali ke peta kesadaran akhirnya kan itu merupakan apa namanya? Merupakan ya vibrasinya dia sendiri kan. Vibrasinya dia sendiri. Jadi ya dalam hal ini ya laki-laki dibelain juga ya. Ya. Persoalannya gini loh, kemampuan untuk menerima diri bahwa oh ternyata saya ini juga pelaku korban gitu ya. Maksudnya itu gini, kita merasa sebagai korban dan itu kita mampu menyaksikan bahwa oh diri saya ini ternyata menghasrati rasa hidup sebagai korban, oh ya kan? Itu perlu disadari loh itu. Begitupun dengan pelaku mampu menyadari bahwa oh saya ini juga pelaku ya. Itu kan cukup tinggi kesadarannya itu. Mampu mengakui ya bahwa saya ini sebagai korban, ya kan? Mampu menerima diri sebagai korban itu nanti pada akhirnya berujung pada dia akan melampaui nature korban itu. Kadang-kadang itu tidak jelas ya. Perasaan sebagai korban itu dinormalisasi, lalu kemudian itu dianggap oh saya sudah menerima, sudah accepting, kan beda accepting dengan normalisasi ya. Normalisasi itu hanya meringankan perasaan sebagai korban. Dari nggak terima, dari tidak diakui menjadi nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa itu bukan accepting ya. Kadang kan kita gagal membedakan accepting dengan normalisasi. Normalisasi ini bentuk bahwa ini sudah terjadi gitu loh. Hal ini itu sudah terjadi. Dan banyak juga yang mengalami. Jadi tidak merasa malu dengan mengalami itu, bahwa ini adalah ya pengalaman manusiawi gitu. Itu kan normalisasi. Tetapi tahap accepting ini kan harus berujung pada demystify, pengungkapan. Mengungkap apa makna di balik perasaan menderita itu kan harus diungkap ya. Sehingga akan ada temuan yang itu
akan membebaskan diri kita dari penderitaan itu. Seperti itu Mbak Sani. Iya Bang. Jadi normalisasi itu jangan disamakan dengan accepting ya. Normalisasi itu, oh iya banyak orang miskin. Semacam normalisasi ini zona nyaman ya. Atau mentoleransi penderitaan gitu ya. Bahwa ini normal. Semua orang atau banyak orang juga mengalami ini. Itu kan normalisasi. Tapi itu bukan accepting. Bukan accepting di tingkat 350 itu. Itu bukan. Accepting itu membutuhkan proses demystify, pengungkapan, didahului oleh pengungkapan. Jadi tidak cukup hanya normalisasi. Ya, tidak cukup. Terus apalagi ya Mbak Sani? Saya mau nanya lah biar seru ya. Kalau yang tadi yang bahasa penyaksi itu gimana Bang? Itu kan penyaksi itu kan dia tidak memiliki lokalitas dan posisionalitas kan nggak ada. Bang, boleh ya Sani ceritain satu pengalaman ya Sani? Apakah itu? Coba. Iya ya. Jadi lanjut waktu yang pernah ya Sani ceritakan, ya Sani pernah kerja di rental warnet, sempat paruh waktu gitu. Pas tingkat 4 kalau nggak salah. Terus dapat shift 3. Shift 3 itu yang bukan shift 3, shift 2. Pulangnya jam 11 malam kan. Nah, pulang di daerah Pasar Merdeka waktu itu di Bogor kan rentalnya. Nah, dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba ya Sani belum ngantuk gitu. Jadi pengen kemana dulu ya gitu. Karena di Bogor itu kalau angkot kan banyak ya Bang, hampir 24 jam juga masih ada gitu. Terus iseng tuh kepengen, Pasar Bogor itu kayak apa ya isinya gitu. Karena kan Sani jarang keluar malam kalau waktu masih di SMA gitu. Waktu di Sedimpun tuh jarang keluar malam, jam maghrib aja udah harus masuk rumah gitu. Nah terus biasanya pulang kalau dari kerja warnet itu biasanya langsung pulang kan. Waktu itu dijemput sama pacar gitu langsung pulang gitu. Terus kemarin itu sempet nggak dijemput, terus Sani pengen iseng gitu, pengen tahu Pasar Bogor itu kayak apa gitu. Terus Sani habis makan gitu sekitar jam 12-an kayaknya pas setengah 1, jam 1 gitu nyampe di Pasar Bogor. Berani waktu itu Bang. Karena memang rame kan Bogor malam. Terus sampai di sana itu ya Sani duduk ambil posisi di dekat bubur ayam kalau nggak salah. Terus cuman menyaksikan apa yang terjadi di pasar itu. Nggak menilai apa-apa gitu ya Bang. Terus cuman pengen tahu apa aja sih isi pasar kalau malam gini gitu. Jadi ngeliatin ada yang turunin barang sayur-sayur dari pickup gitu. Terus ibu-ibu turun dari motor terus belanja gitu kan. Jadi nggak ada mikir oh ini gini enggak gitu. Jadi cuman kayak kayak ngikutin kejadian yang ada di situ aja Bang. Setelah setengah jam apa sejam gitu ya. Sani jadi tahu kalau posisi pasar malam-malam itu kayak gini ya gitu. Terus ya udah langsung pulang. Apa kayak gitu model penyaksi itu sebenarnya? Enggak. Jadi gini, penyaksi itu kan tidak dia berangkat dari kesadaran bahwa kehidupan itu terjadi di dalam diri saya kan gitu. Sementara kalau pengamat itu kehidupan itu ada di luar kan gitu ininya. Nah, pada saat Mbak Sani ke pasar itu, pengalaman kesadarannya dunia dalam dirinya atau dunia di luar dirinya itu kan harus itu yang menjadi penentu. Iya. Paham Bang. Memang pada saat pengalaman itu nggak ada nanya ke dalam hati. Konfirmasi pengamat atau pokoknya ya lewat aja gitu ya. Mungkin itu yang disebut dengan look ya, hanya melihat tanpa menilai. Oke, paham. Terus kalau yang bahasa penyaksi tadi gimana jadinya Bang?
ya itu kan kalau jadi penyaksi itu kan menyadari kehidupan terjadi di dalam diri. Kalau apa namanya pengamat itu kan kehidupan di luar ya. Walaupun sama-sama tidak berkomentar ya, Bang? Oh iya, ini kan kesadaran, tingkat kesadaran ini. Iya. Nah, kalau pengamat itu kan melihat bahwa pengalaman itu datang dari sana ke sini, dari A ke B, ya toh? Itu kan bahasanya kurang lebih seperti itu. Kamu dan aku dan keadaan. Dia pakai dan. Ya kan? Atau misalnya intinya itu ada keterpisahan. Ya. Walaupun bersama, tetapi keterpisahan itu ada. Nah, kalau penyaksi itu terus gini, apa namanya? Kesadaran pengamat itu masih melihat bahwa kejadian itu di luar ya. Di luar. Jadi mungkin modusnya itu kamu, aku gitu. Tapi kalau penyaksi, karena itu kehidupan itu di dalam, ya kan? Kehidupan itu di dalam, maka apa yang terjadi pada kehidupan itu adalah tanggung jawabnya. Maksudnya begini, kalau penyaksi misalnya di rumahnya ada bertengkar, maka penyaksi itu melihat kacauan itu kan di dalam dirinya, bukan di luar, ya. Di luar itu dokumentasi atau aspek indrawi dari pengalaman batinnya. Jadi katakan seperti ini. Itu kan dia punya dimensi. Katakan dimensi materialnya di sini, dimensi fisiknya, dimensi emosinya sini, pikirannya di sini. Tetapi bahwa ini apa yang tampil di pada dimensi-dimensi ini itu hanya representasi etalase dari tingkat kesadarannya dia, ya kan? Apa yang terjadi pada tingkat fisik itu ya semacam layar pada tingkat fisik, layar pada tingkat emosi. Tetapi yang membuat layar tadi itu berubah-ubah siarannya itu dirinya sendiri. Itu kan dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau pengamat, enggak. Itu pasti ada yang dari luar dirinya. Dari luar dirinya yang membuat itu berubah. Makanya karena yang mengubah tampilan di setiap dimensi ini adalah dirinya sendiri. Ketika ada perubahan di sini, maka orang yang paling bertanggung jawab untuk keadaan ini ya penyaksi itu sendiri gitu. Dia tidak akan menyarankan orang lain. Kalau pengamat kan biasanya itu memberi saran untuk orang lain. Kalau penyaksi itu enggak. Saya bertanggung jawab sendirian gitu ya. Dan dia karena dia penyaksi, maka kemudian itu dia tidak mengurusi kesadaran orang lain gitu. Karena masing-masing itu ya akan mengalami kehidupan. Jadi kesayaan orang lain itu tidak diurus. Apa orang lain itu mau berkesadaran ego atau mau berkesadaran spiritual itu kan bukan urusan kita ya. Jangan masuk ke wilayah itu. Kita hanya bisa masuk ke wilayah kehidupan. Jadi kesadaran penyaksi itu melihat kehidupan itu satu. Hanya satu. Yaitu dalam dirinya. Hanya satu.
Kalau kemudian misalnya apa kalau kehidupan itu hanya satu, apa itu enggak egois? Enggak. Kehidupan yang disaksikan itu adalah kehidupan yang universal, di mana setiap jiwa berpartisipasi pada satu kehidupan yang satu itu. Jadi kita memiliki kesadaran diri dan itu berpartisipasi dalam kehidupan yang satu itu. Dan kehidupan yang satu itu dialami di dalam batin masing-masing. Entah kehidupan yang satu itu kita alami dengan kesadaran ego atau kesadaran pengamat, penyaksi, itu monggo masing-masing saja. Yang penting bahwa kehidupan itu satu. Ya. Dialaminya, yaitu masing-masing. Ya kan? Dialaminya masing-masing. Nggak ikut-ikut saya, karena saya hanya bisa bertanggung jawab pada tingkat kesadaran diri saya sendiri. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas tingkat kesadaran orang lain. Yang penting, apa yang saya alami dalam batin saya itu dunia saya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Iya, Bang. Ya, jadi penyaksi itu menyelesaikan situasi dengan energinya. Ya, tepat. Makanya dia sifatnya counterbalancing, ya. Tidak melakukan counter force. Jadi penyaksi itulah yang bertanggung jawab apa kehidupan itu mau dihancurkan atau mau didamaikan. Makanya di dalam kesadaran itu kan kita tidak mengubah dunia dengan apa yang kita katakan atau kita lakukan. Itu kalau kita mengubah dunia dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu namanya counter force. Tapi kita mengubah dunia dengan kejadian kita gitu. Itu namanya counter balancing. Nah, semua orang seperti itu, ya, akhirnya kan damai. Ya. Akhirnya kan damai. Karena masing-masing bertanggung jawab atas dunia. Makanya di dalam buku apa ya itu kalau nggak salah oleh Tinggo gitu ya, bahwa tingkat energi dari tingkat kesadaran diri kita itu dialami oleh seluruh makhluk. Karena kenapa? Dunianya hanya satu. Jadi yo kambing, pohon, burung, jomblo yang semuanya hanya satu dunia. Dialaminya dengan berbagai macam tingkat kesadaran. Mudah nggak sih? Satu dunia dialaminya dengan berbagai macam tingkat kesadaran. Itu poinnya ya. Satu dunia dialami dengan berbagai macam tingkat kesadaran. Itulah yang maksud dengan dunia yang universal. Sementara kesadaran ego memahami bahwa ya dunia itu banyak. Dunia itu banyak dan saya terdampak oleh dunia itu. Ya, satu dunia dialami dengan berbagai macam tingkat kesadaran. Satu dunia dialami dengan berbagai macam tingkat kesadaran. Sesuai dengan ya kingdomnya gitu ya. Pada akhirnya kan kalau seperti itu, apapun yang kita alami itu benar. Ya. Apapun yang kita alami itu benar. Ya, kucing mengalami dunia seperti ya level kesadarannya silakan. Ya, Anda benar gitu kan. Kalau korban mengalami tingkat kesadaran sebagai korban, ya Anda benar. Pelaku mengalami dunia dengan tingkat kesadaran sebagai pelaku, ya Anda benar. Kan seperti itu. Penyaksi mengalami dunia dengan tingkat kesadarannya, ya Anda benar. Persoalannya kan bahwa kita ini mampu memilih.
kalau tahu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa milih. Walaupun tuh punya kemampuan memilih, tapi kalau dia nggak ngerti, nggak tahu, dia nggak bisa memilih. Jadi kita bisa memilih itu karena dua hal. Yang pertama punya kebebasan, yang kedua punya pengetahuan. Ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Apa lagi Mbak Sani? Jadi yang disebut semua benar dengan semua benar dengan apa adanya itu ya memang karena sesuai dengan tingkat kesadaran masing-masingnya itu ya Bang. Ya kita tidak ngurusin tingkat Bukan kesadaran ngurusin, orang lain itu nggak ngurusin gitu dan loh. bukan di konteks misalnya moralitas, bukan ya. Jadi memang ini bahasnya memang langsung ke tingkat kesadaran masing-masing. Karena kan kalau dibilang benar adanya itu nanti terpahami misalnya dengan keyakinan siapa gitu. Tapi ini bukan masalah di sana ya ternyata. Selama ini Sani mikirnya gitu Bang. Semua benar apa adanya walaupun salah itu berarti benar ya kayak gitu. Jadi ternyata Ya memang enggak. kalimat itu untuk tingkat kesadaran masing-masingnya itu ya. Jadi gini, semuanya benar dalam pengertian itu bahwa tetapi saya bukan itu semua gitu loh. Iya, iya. Semua benar, oke, itu pandangan, tapi saya bukan itu semua. Saya punya kesadaran sendiri gitu. Dalam pengertian semua benar itu kan ini kan kita memahami bahwa kita menghargai pengalaman orang lain itu. Kita menghargai pengalaman makhluk lain itu. Tetapi saya bukan itu. Ya kan? Jangan sampai semua benar dan saya menjadi nggak jelas. Wah, itu. Nihilis malah. Kita tidak nihilis. Karena kita punya dunia. Itu hanya sikap biar kemudian tuh kita tidak jatuh untuk ngurusin kesayaan orang lain gitu loh. Karena itu hak prerogatif. Karena itu adalah proses evolusi jiwanya. Kita menghormati itu, tetapi kita mampu mengatakan, tapi saya bukan itu gitu. Saya hormati pengalamanmu, oke, good. Tapi saya bukan itu. Kita mampu mengkonfirmasi diri apakah kita seperti itu atau beda. Itu namanya kalau kebenaran itu dipahami secara progresif, sikapnya seperti itu. Oke, tapi saya bukan itu. Dan itu dalam apa ya namanya? Hati-hati kalau sama saya iyain semua itu. Kamu suka sama saya, iya. Kamu cinta sama saya, iya, pokoknya. Tapi saya bukan itu. Hati-hati itu. Jadi memahami bahwa semua benar itu karena sikap. Sikap menghormati keberadaan orang lain sama dengan keberadaan diri kita loh. Tetapi bahwa pengalaman kita atas dunia itu bisa berbeda. Dan saya tidak apa namanya intinya itu apa yang kamu yakini itu bisa berbeda dengan saya. Tetapi bahwa keberadaanmu sama itu saya hargai. Keberadaanmu sama dengan saya, tapi keadaanmu itu bisa berbeda. Jadi keberadaan itu sama, semua benar gitu ya. Tapi keadaan itu ya enggak bisa disamain dong. Itu bukan saya. Ya, seperti itu. Tenanglah dunia itu kalau begitu ya. Makanya kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang yang satu tingkat kesadaran,
itu seperti kita menemukan Tuhan atau menemukan diri kita sendiri. Seperti itu. Iya, kebenaran diperoleh memahami tingkat kesadaran kita sendiri gitu ya. Itu kan definisi dari truth. Seperti itu. Gitu ya, Mbak Sani. Iya, Bang. Paham sekarang. Ya. Dan rekaman ini mesti diulang-ulang nih. Nggak usah Ya, teman-teman ya. diulang-ulang. Iya. Prinsip yang paling dasar dalam kesadaran itu adalah mampu mengkonfirmasi kehidupan itu di luar atau di dalam. Itu dulu selesaikan. Kalau itu tidak selesai, akhirnya nanti akan jatuh kepada keadaan memahami terus-menerus. Dan itu tidak akan pernah selesai. Karena yang memahami itu pikiran. Sementara kehidupan itu yang mengetahui. Jadi jangan sampai kita memperlakukan kesadaran ini dengan cara dipahami, nggak akan bisa dipahami itu. Nggak akan bisa dipahami karena apa? Ya, semua terjadi dalam tingkat kesadaran masing-masing, dalam dunia masing-masing. Seperti itu. Gitu ya, Mbak Sani. Iya, Bang. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira ya? Masih terpana soalnya sama penjelasan tadi, jadi masih bengong. Ya itu jangan coba dipahami, cukup dikonfirmasi. Saya tahu apa enggak? Kalau enggak tahu itu berarti beda. Itu bukan saya. Kalau yang saya tahu itu saya. Gitu toh, nggak usah dipahami. Oh iya. Jadi nggak usah dipahami gitu. Kalau dicoba dipahami, oh belum tahu. Kalau sudah tahu, ngapain dipahami? Ya kan? Kalau sudah dipahami, kalau sudah diketahui, ngapain dipahami? Kalau belum diketahui, nggak akan bisa dipahami. Ya. Gitu aja kok repot. Ya. Jadi untuk Mbak Sani itu perlu dilampaui pikiran untuk memahami itu harus dilampaui. Prinsipnya kalau belum saya tahu, tidak akan ngapain saya mencoba belum tahu. Kalau sudah tahu, ngapain dipahami? Sudah tahu. Gitu ya. Kayak ucapan Gus Dur itu kan? Ya. Mirip. Anda benar. Mulai. Ya, Anda benar. Oke. Apalagi, jadi untuk Mbak Sani itu perlu memerdekakan diri dari upaya untuk memahami, karena itu adalah pikiran, gitu ya. Karena itu adalah pikiran. Oke, itu dulu malam ini. Terima kasih. Iya, makasih banget Bang Aswar. Jadi kasih. ada gambaran ya ternyata Ya, sekarang. jadi bahasanya kemudian kan begini, kalau masing-masing itu mengalami dunia yang sama dan dunia itu dialami dalam diri masing-masing, maka ya semoga dia terinspirasi gitu kan. Yep. Jadi semoga tidak terinspirasi dalam pengertian itu ucapan apapun itu kan tidak mempengaruhi keadaan dalam batin kita gitu kan. Jadi saya ucapkan semoga tidak terinspirasi itu sama saja dengan semoga terinspirasi. Karena semuanya dalam diri saya gitu. Seperti itu. Oh, Bang, nanya dong, masih belum paham? Nggak apa-apa, ini nggak ikut transcendensi nanya. Berarti pada kesadaran seorang penyaksi, dia itu kayak nggak ada emosinya gitu ya, tenang aja gitu ya. Gimana? Pada kesadaran seorang penyaksi itu
kayak seolah-olah nggak ada emosi, tenang aja, semuanya tenang gitu. Gitu nggak sih, Bang? Tetap aja ada emosi, tetap saja ada emosi, tapi emosi itu dipahami hanya sebagai aliran, bukan sebuah transaksi gitu ya. Kalau nggak ada emosi ya gimana juga itu. Dia ada, tetapi itu adalah aliran dalam batin, bukan transaksi. Kalau transaksi itu, wah emosi itu kita akan reaktif ya. Tapi karena aliran dari dalam, justru ketika ya seperti gelombang saja. Oke. Ketika gelombang itu datang, kita makin tenang. Ya kan? Kita makin kokoh gitu. Paham. Oke. Siap. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada emosi, itu salah juga saya kira. Ada, cuman memang itu hanya aliran. Aliran yang tidak ditransaksikan dengan siapapun. Jadi kita di situ aliran tadi itu akan mengkonfirmasi apakah kita sudah selesai dengan aliran itu atau kita baru memulai untuk menghadapi aliran itu. Kalau sudah selesai, tidak akan ngefek. Tapi kalau belum mulai, ya kita goyang-goyang dikit, tapi makin kokoh nanti. Seperti itu. Gitu ya. Iya, emosi itu hanya aliran di dalam, apapun lah. Iya. Ya kayak misalnya hidup, oh ya ini sebentar badai, sebentar mati besar, kan sih Bang. Ya hanya aliran di dalam gitu ya, bukan hasil transaksi. Itu kan yang kita selalu ucapkan dengan asas non dual, bahwa itu adalah semua pengalaman kita itu bukan hasil transaksi dengan siapapun gitu ya. Karena itu kita adalah penyaksinya. Semua yang disaksikan adalah milik kita sendiri, aliran kita sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini pelajarannya menurut saya sih keren banget ya, diaplikasikan ya teman-teman. Kalau misalnya nggak paham ya udah nggak apa-apa, disadarin aja. Kita akan lanjutkan untuk sesi transaksi Mbak Sani. Nanti minggu depan untuk waktunya keep update di grup ya. Ini keren banget. Perlu videonya disimak ya. Oke. Baik, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Makasih Mbak Ike. Makasih Mbak Sani. Terima kasih Pak Jokowi.